Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami mahasiswi dari Universitas Islam Blitar, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen A, Angkatan 2019. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Winarto, SPDI. Materi yang akan kami jabarkan yaitu mengenai konsep CAPM dalam implementasi perbankan syariah dan konvensional. Kelompok kami terdiri dari 9 orang, yaitu Saya Anandul Hasanah dengan NIM 19106620113. Saya Dea Siana Putri, NIM 19106620125. Saya Nova Nurcaryani dengan NIM 19106620126. Saya Endar Yuning Puspita, NIM 19106620017. Saya Ameh dengan NIM 19106620034. Saya Evi Krisdiantika dengan NIM 19106620043. Saya Lailatul Naharin dengan NIM 19106620059. Arinda Widi Astuti dengan NIM 191066262. Saya Dinda Septi Salsabila dengan NIM 191066264. terdapat 5 materi pembelajaran yang akan kami bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama mengenai konsep dasar CAPM, yang kedua mengenai tujuan formula CAPM, yang ketiga mengenai pandangan Islam mengenai CAPM, yang keempat kelebihan dan kekurangan CAPM, dan yang terakhir mengenai rumus dan contoh penerapan CAPM. Materi yang pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai bagaimana sih konsep dasar CAPM ini, akan dijelaskan oleh Amei dan juga Evi Krisdiantika. Materi yang pertama yaitu konsep dasar CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Model keseimbangan CAPM adalah salah satu alat alternatif yang digunakan oleh investor untuk meramalkan return saham. CAPM merupakan alat yang digunakan untuk menentukan sebuah teori yang tepat pada relate yang diperoleh atas pengembalian atas suatu aset. Dalam peramalan return saham, perusahaan CAPM menggunakan 4 faktor makroekonomi, yaitu inflasi, tingkat suku bunga, harga minyak dunia, dan kurs rupiah terhadap dolar. Selanjutnya, CAPM diperkenalkan oleh Sharpe pada tahun 1964 dan Ligner pada tahun 1965 dan merupakan model yang menggambarkan hubungan linier antara tingkat resiko dengan tingkat pengembalian yang diharapkan secara sederhana. Resiko yang mempengaruhi return saham individual di dalam model CAPM bahwa resiko pasar, yaitu kepekaan return saham terhadap pergerakan return pasar yang digambarkan dengan beta. Nah, setelah mengetahui bagaimana konsep dasar dari CAPM tadi, selanjutnya yaitu mengenai fungsi formula CAPM. Pada materi ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Lailatul Naharin. Fungsi formula CAPM. Yang pertama, CAPM secara jelas menjelaskan bagaimana harga saham bergantung pada harapan investor tentang harga saham dividen di masa depan. Lalu yang kedua, CAPM menyediakan sebuah cara untuk memisahkan return yang telah direalisasi pada sebuah saham yang menjadi komponen yang diharapkan atau tidak diharapkan. Lalu yang ketiga, modal pasar menyediakan sebuah cara yang sesuai untuk memperkirakan beta saham sebagai ukuran resiko yang penting bagi investor. Nah, materi yang selanjutnya yaitu pandangan Islam mengenai CAPM. Jadi kita juga harus tahu bagaimana sih pandangan Islam mengenai CAPM ini. Nah, pada materi kali ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dea Sindiana Putri dan juga saya Endar Yuning Puspita. Selanjutnya, pandangan Islam mengenai CAPM. Salah satu kendala bagi seorang investor muslim ketika menggunakan CAPM dalam melakukan penilaian saham adalah variabel risk-free rate dalam persamaannya. Pada koridor syariah, tidak ada konsep keuntungan tetap atau pendapatan bebas risiko, karena hal tersebut berarti bunga, dan bunga dilarang secara syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pengembangan model CAPM yang dapat menjadi salah satu bahan rujukan bagi investor muslim. Hanif 2011 berpendapat bahwa CAPM tidak sesuai dengan sistem perekonomian Islam karena risk free. Sebagai salah satu instrumen CAPM yang mengandung unsur ribawi atau bunga yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Islam, riba merupakan suatu perbuatan yang harus ditinggalkan. Selanjutnya, penerapan CAPM pada instrumen keuangan Islam dalam menggunakan data di Bursa Efek Malaysia, yang mana dalam penelitiannya memformulasikan model CAPM yang berbasis syariah dengan mengganti parameter risk-free rate dengan T-short bill dan menggunakan nilai yield dari suku sebagai parameter zero beta. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan unsur riba dalam formulasi CAPM konvensional.
Hasil menunjukkan bahwa CAPM yang berbasis syariah bisa digunakan untuk memprediksi retro sekuritas sebagaimana di CAPM konvensional. Nah, materi yang selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan CAPM. Kita juga harus tahu bagaimana kelebihan dan kekurangan CAPM ini. Materi kali ini akan dijelaskan oleh Ana Nur Rofiul Hasanah dan juga Nova Nur Cahyani. Selanjutnya, kelebihan CAPM. Yang pertama, dapat dipergunakan untuk perhitungan jangka pendek. Kedua, data yang dibutuhkan mudah didapatkan dan bisa mengestimasi return. Ketiga, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengestimasi return. Keempat, merupakan modal yang menghubungkan tingkat return yang diharapkan dari suatu aset berisiko. Kelima, CAPM merupakan pengembangan manajemen portofolio modern. Keenam, CAPM dapat digunakan untuk mengestimasi return suatu sekuritas. Selanjutnya, kekurangan CAPM. Yang pertama, sebagai suatu modal aset leasing yang cukup mudah digunakan, CAPM memiliki kekurangan yaitu hanya memperhitungkan market risk sebagai risiko tunggal dalam mengestimasi return saham. Dengan demikian, hasil estimasi kurang akurat. Yang kedua, modal CAPM ini kadang belum mampu menjelaskan variasi return dan risiko secara tepat. Karena model ini mensyaratkan bahwa pasar saham berada pada kondisi equilibrium dan efisien. Ketiga, menurut model CAPM, harga saham ditentukan oleh indeks pasar secara tunggal, padahal juga ditentukan oleh banyak faktor makroekonomi. Nah, pembahasannya terakhir yaitu mengenai rumus dan contoh penerapan CAPM. Dan kita juga harus mengetahui konsep, fungsi, pandangan Islam mengenai CAPM dan juga kelebihan dan kekurangan CAPM. Kita juga harus mengetahui bagaimana rumus dan penyelesaian dari contoh penerapan CAPM ini. Nah, pada materi ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Adinda Septi Salsabila dan juga Ninda Widi Astuti. Selanjutnya adalah rumus dan contoh penerapan CAPM. Untuk rumus CAPM pada return saham yaitu RI sama dengan RF ditambah beta I dikali RF dikurangi RF, di mana RI merupakan return saham I, RF sama dengan return investasi I bebas resiko atau sering disebut risk free, beta saham I atau resiko sistematik, dan RM merupakan return pasar. Soal dari CAPM sebagai berikut. Saham X memberikan tingkat keuntungan pasar sebesar 20% dengan koefisien betanya adalah 0,60 dan tingkat keuntungan sebesar risiko atau deposito adalah 15%. Ditanyakan berapa tingkat keuntungan yang diharapkan investor dari saham X. Adapun pembahasan dari soal tersebut sebagai berikut. RI atau return saham I sama dengan RF atau risk free ditambah beta I dikali RM atau return pasar dikurangi RF yaitu return investasi I bebas resiko. RI atau return saham I sama dengan 15% ditambah 0,60 dikali 20% dikurangi 15%. RI sama dengan 15% ditambah 0,60 dikali 5%. RI sama dengan 15% ditambah 3% dengan hasil 18%. Jadi tingkat keuntungan yang diharapkan investor saham X sebesar 18%. Tips penerapan CAPM. Dalam penggunaan CAPM sebagai alat analisis portofolio, kita harus benar-benar memilih indeks pasar yang sesuai atau mewakili portofolio pasar sesungguhnya. Kondisi yang biasa selalu menjadi kendala pada saat kita mempergunakan CAPM dalam penelitian. Standar CAPM dipakai adalah jika beta bernilai positif. Pada saat membicarakan diversifikasi, terlihat bahwa diversifikasi sempurna tidak menghilangkan risiko. Risiko yang tidak bisa dihilangkan disebut sebagai risiko sistematis. CAPM saat ini masih sering digunakan oleh investor karena dapat menggambarkan hubungan antara risiko dan return saham secara mudah dan sederhana. Hal ini dikarenakan faktor yang digunakan dalam menentukan return saham individual hanyalah satu faktor, yaitu pergerakan return pasar. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila terdapat kurangnya dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga materi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.